Pada hari ini tanggal 3 Agustus akan mulai dibuka pendaftaran beasiswa unggulan. Insya Allah kami akan buka sampai dengan tanggal 17 Agustus 2023, kurang lebih 2 minggu ke depan ya, 2 minggu ke depan. Mudah-mudahan kesempatan ini semuanya bisa dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat Indonesia yang memang betul-betul membutuhkan beasiswa ini untuk melanjutkan pendidikan. Kenapa waktunya pendek, hanya sekitar 2 minggu? Karena kita paham bahwa sebenarnya pada kandidat ini sudah lama menunggu-nunggu ya. Selain rutinitas, memang beasiswa unggulan selalu di akhir daripada seluruh sponsorship lainnya, dan kami tentunya sudah meyakini bahwa kandidat insya Allah baik secara dokumen maupun mental ini sudah siap semuanya. Karena memang kami melihatnya karena beasiswa unggulan ini kan kita prioritaskan memang sebagai syarat adalah mereka yang sudah diterima di perguruan tinggi. Jadi kita menunggu dulu teman-teman sudah mendapatkan law unconditional, artinya diterima tanpa syarat di perguruan tinggi, itulah yang mendaftar ke beasiswa unggulan ini. Jadi beasiswa unggulan ini masih sama dengan tahun-tahun sebelumnya, bahwa tahapan seleksinya itu hanya ada 2. Ya, tahapan seleksinya hanya 2. Yang pertama seleksi administrasi. Yang kedua, manakala si kandidatnya lolos dari administrasi, maka kita akan panggil untuk mengikuti wawancara. Nah, dari wawancara inilah yang menentukan layak tidaknya menerima beasiswa dari pemerintah. Kan ya, dengan awal Agustus ini kita buka, insya Allah mudah-mudahan tidak lebih dari akhir September semua proses sudah selesai. Ya kurang lebih 2 bulan lah, kurang lebih 2 bulan. Karena kenapa? Setelah 2 minggu teman-teman mendaftar, tentu ada ruang, ada waktu untuk tim administratif kami untuk melakukan seleksi administrasi kurang lebih 1 minggu ya. Setelah itu baru kita umumkan. Nah, setelah itu baru kami panggil untuk wawancara. Nah, setelah wawancara pun tentu kami diberi ruang waktu untuk melakukan melihat siapa yang layak menerima beasiswa ini, siapa yang tidak. Tentu dengan kurun waktu sekitar 2 bulan, akhir September insya Allah kami yakin semua proses sudah selesai. Kalau tidak ada kendala, insya Allah mudah-mudahan tidak ada kendala. Karena seperti tahun lalu kita sedikit agak molor karena kenapa, di awal pendaftaran kan ada kendala dari sistem, tapi mudah-mudahan tahun ini semakin baik karena kita sudah mencoba sebaik mungkin ya tahun ini. Lebih awal kita persiapkan, sehingga mudah-mudahan begitu kami buka hari ini tanggal 3 Agustus, insya Allah mudah-mudahan tidak ada lagi halangan sampai dengan seleksi administrasi sampai kepada penentuan kelulusan dari hasil wawancara. Oke, Sobat Puslabdik, semoga kita doakan tidak ada halangan nih dari kendala sistem khususnya ya Pak ya, karena ini yang daftar kemungkinan banyak banget ya Pak ya. Iya pastinya iya, karena tahun lalu saja kita menerima pendaftar itu sekitar 90 ribuan ya kalau nggak salah. Kalau nggak salah saya ingat sekitar 90 ribuan, sementara kandidat kita ingin terima tahun lalu kan cuma 500 ya. Jadi luar biasa ketatnya. Tapi alhamdulillah tahun ini sedikit lebih banyak dibanding tahun lalu yang kita akan terima, sehingga mudah-mudahan lah dengan kesempatan ini baik pegawai di Kemendikbud maupun masyarakat umum yang berprestasi mendapatkan peluang jauh lebih besar dibanding tahun lalu. Ngomongin nih info ya Pak. Ya. Tadi kata Bapak tahun lalu 500 orang. Kalau tahun ini ada kuotanya sih nggak Pak? Atau emang sebenarnya dari aspek kuota, dari segi anggaran ya pasti ada ya, ada bahwa berapa tahun ini dianggarkan untuk berapa orang itu yang pasti bahwa jauh lebih besar dibanding tahun lalu ya, lebih besar daripada tahun lalu. Cuma memang karena tahun ini kami sadar betul bahwa peminatnya pasti banyak, tetap aja menjadi sesuatu yang kompetitif ya, kompetitif. Tapi ya saya rasa kandidat akan memahami, karena yang namanya beasiswa tidak ada yang tidak kompetitif. Namanya beasiswa tidak ada yang tidak kompetitif. Dan pasti sponsorship akan mencari kandidat yang terbaik. Jadi ya itulah Sobat Puslabdik, kuotanya tidak ada nih.
maksudnya berarti tahun ini tidak ada ketentuan kuota tapi ya kompetitif lah untuk mendapatkan beasiswa unggulan. Nah, tadi Bapak berbicara tentang masyarakat prestasi, pegawai Kemendikbudristek yang untuk mendapatkan beasiswa. Jadi kalau boleh tahu Pak, jenis beasiswanya apa masih sama dengan tahun 2022 Pak? Sebenarnya kurang lebih sama ya, karena tahun lalu juga skema ini kita berikan kepada pegawai. Jadi jenis beasiswanya tetap beasiswa unggulan ya. Cuma siapa yang menjadi sasaran itu tetap sama dengan tahun lalu, yaitu pegawai Kemendikbudristek, kemudian masyarakat umum yang berprestasi, kemudian saudara kita yang disabilitas juga tetap kita beri ruang untuk itu. Jadi sebenarnya hampir sama saja. Namun juga tahun ini ada yang sifatnya mandatory ya, di mana saudara-saudara kita yang betul-betul seperti kalau tahun lalu Nanggala ya, korban dari KRI Nanggala itu mandatory dari Bapak Presiden. Tahun ini juga ada mandatory khusus untuk anak-anak dari korban Komnas HAM berat, yaitu Aceh kemarin kita sudah berikan, dan ini tentunya masuk bahagian dari beasiswa unggulan tahun 2020.